Nah, pejantan ini namanya si Emon ya. Ini si Emon, teman-teman. Ini namanya si Emon. Wah. Si Emon ini bobot kurang lebih sekitar 95, Mas. 95. Jadi ya, kita tahan. Kemarin sempat dia di 120, terus kita diet ketat. Wah, keren. Sampai 100 lebih ya. Iya, kemana? Nah, bagaimana kita bisa menjadi petani yang berdasi dan bersepatu pantofel, Mas? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Golek Wedhus. Hari ini kita ada di Japo Farm guys, di Nganjuk ya. Ini nanti kita ketemu dengan beliau yang punya, nanti kita ngevlog, kita wawancara di sana, kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, ikuti di Candy Speed Golek Wedhus. Sampai di Japo Farm, teman. Konten lagi guys bersama Gaper ini. Sama Mas Bagus kita ke Japo Farm di Nganjuk guys. Ini kita ngonten bareng ya. Ini Wah, selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya? Dengan Pak siapa? Dengan Irawan, Mas. Pak Irawan. Iya. Kalau ini nama peternakannya apa ini, Pak? Ini Japo Farm, Mas. Alamatnya ada di mana, Pak? Alamatnya ada di Dusun Bandung, Desa Betet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini ternaknya ternak apa ini, Pak? Nah, ini domba, Mas. Oh, domba ya. Ini domba ini di sini. Ini Kita ada domba. breeding atau penggemukan? Jadi kita ada breeding sama ada penggemukan juga. Oh, kalau yang ini apa ini? Kalau yang sini breeding. Ini breeding ya. Yang ini breeding, terus yang ini penggemukan. Ini penggemukannya. Ada penggemukannya. Ini penggemukannya. ini pengembukannya Total guys. populasi berapa ini, Pak? Total populasi di sini ada 150. 150. Itu dengan berapa indukan, Pak? 150. Dari 150 itu kita ada kurang lebih 30 induk. 30 indukan ya. Betul. Yang lainnya sudah keluar, Mas. Oh, yang Sudah banyak keluar. Kapasitas kandang ini Kalau berapa, kapasitas kandang ini bisa sampai 300, Mas. Pak? 300. 300. Ya. Kalau yang untuk penggemukan ini dari hasil peranakan sini sendiri atau seperti apa, Pak? Nah, kalau yang penggemukan ini pertama ada yang juga hasil dari peranakannya kita sendiri, tapi juga ada yang dari program pemberdayaan masyarakat kita juga, Mas. Oh, seperti itu. Jadi selain di sini juga ada Kandang-kandang lain. Itu semacam mitra atau seperti apa, Pak? Semacam mitra. Mitra Ya, boleh dibilang mitra ya. Oh, gitu. Nah, kalau ini pejantan ya, Pak, ini ya? Ya, ini pejantannya. Ini pejantannya. Jadi kita memang kembangkan untuk pedaging itu kita texel, Mas. Texel ya. Texel, cross texel. Nah, itu yang kita kembangkan. Kalau ini kira-kira pejantan ini bobot berapa ini, Pak? Nah, pejantan ini namanya si Emon ya. Ini si Emon, teman-teman. Ini namanya si Emon. Wah. Si Emon ini bobot kurang lebih sekitar 95, Mas. Jadi 95. ya, kita tahan. Kemarin sempat dia di 120, terus kita diet ketat. Wah, keren. Sampai 100 lebih ya. Iya, bobotnya. kemarin sampai 100 lebih. Terus Kalau usia kurang lebih 2 tahun. Baru 2 tahun, betul. Ini kalau ini anaknya bukan Nah, ini, Pak? ini kebetulan si Panjul. Ini Panjul. Panjul ini dulu anaknya si Emon. Oh, ini anaknya si Emon. Jadi Betul. ini nanti generasi penerusnya Emon ini ya? Iya, Ini kalau ini usia berapa ini, Pak? Panjul ini kurang lebih sekitar 9 bulan, Mas. Oh, 9 bulan. Bobotnya berapa? Bobot Panjul 60. Sudah 60. Sudah 60. Tapi belum untuk pejantan ya ini? Belum. Nanti setelah 1,5 tahun. Kalau ini biasanya ini di koloni dengan berapa betina ini, Pak? Ini kalau kemarin itu kita koloni dengan 10 betina. Dengan 10 betina. 10 betina. Cuma ini lagi istirahat dia. Posisi sedang istirahat karena kebetulan baru selesai melaksanakan Oh. tugasnya kemarin. Jadi kalau habis selesai tugasnya itu Istirahat, Mas. diistirahatkan. Pemulihan. Siap. Nah, ini pakannya apa ini, Pak? Kok bisa sampai gemuk kayak gini, Pak? Ini sebenarnya kalau pakannya sederhana ya, di sekitar kita ada, Mas. Yang pertama ya kita ada pakan penguat, kita buat sendiri ya, konsentrat sendiri Ya. dari bekatul, jagung seperti itu. Terus kalau sore ya kita kasih silase. Kita lihat bank pakannya dulu, Pak. Oke, Mari yuk kita kita lihat. sambil jalan-jalan ke bank pakannya, Pak. Oke. Teman-teman. Ini makanannya guys ya. Domba-dombanya. Makanannya seperti ini ya. Buatan sendiri. Wah, sangar ini guys, merino. Setil ini. Besar-besar ya. Ini gudang pakannya ya, Pak, ini ya? Burung gitu. Oh ya, lah ini kebetulan Nah, ini ada gudang pakannya, guys. gudang pakan kita. Nah, ini gudang pakan kita. Jadi di sini
untuk silase. Untuk silasenya. Untuk silasenya. Kayak ini ya, Pak. Ya. Ini kok di plastik ini kenapa ini, Pak? Ini kebetulan ada yang pesan juga, Mas. Oh, jadi dijual silasenya juga? juga kita jual. Kita jual juga silasenya itu. Iya. Itu. Ini silase dari apa ini, Pak? Terbuat Jadi dari kalau apa? yang ini kebetulan silase dari kebun jagung, Mas. kebun jagung. Nah, kebun jagung. Enggak rumput gitu enggak ya? Ada juga. Jadi kalau di kandang kita ini untuk pakan silase itu kita kombinasi ya. Itu ada pakcong, rumput pakcong, rumput odot. Terus kadang kalau waktu longgar, ngarit gitu ya, kita pakai rumput lapangan juga. Oh, pakai rumput lapangan. Pakai rumput juga. lapangan juga. Nah, kalau yang ini kebetulan tebon, karena kebetulan di Nganjuk ini kan kemarin habis musim jagung. Wah, panen raya. Ya. Panen raya jagung, banyak tebon yang kebuang. Wah. Nah, itu kita beli dari petani itu. Tetap kita beli, lalu terus kemudian kita buat silase. Nah, itu gini, Pak. Jagungnya itu yang jagung sudah tua apa jagung manis atau seperti apa, Pak? Kalau kita nggak harus jagung manis, Mas ya. Jadi tebon jagung yang hasil panen dari petani setelah jagung yang mereka ambil, ya. Nah, itu kan biasanya tebon-tebonnya itu kan nggak dipakai karena kalau di sini kan saking banyaknya ya, saking melimpahnya itu. Nah, itu kita beli tebonnya itu, lah terus kemudian kita buat silase seperti ini. Gitu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dijual ini dengan harga berapa ini? Kalau dijual untuk per kilonya itu 1.500, Mas. 1.500. 1.500 Ya? itu. Itu beli di sini atau sudah sampai tempat orangnya, Pak? Untuk saat ini sampai tempat orangnya, Mas. Oh, Area Nganjuk Kediri sampai tempat. Nganjuk Iya, Kediri. Asalkan betul. belinya banyak ya, Pak, enggak cuma satu. Ya, plastik nggak cuma satu plastik. Kalau beli satu plastik kita kesini sambil kita ngobrol, kita Ya. sharing, Oh, monggo. begitu. Ya. Jadi sambil belajar juga di sini. Ya. Di sini juga itu, Pak, kalau ada teman-teman main gitu ke sini juga Oh, boleh. silakan kita terbuka, kita terbuka. Ya, Pak? Kayaknya di sini juga Wasik juga ada Ada kafenya, Mas. Ya, nanti bisa teman di nongkrong kafe. di kafe, bisa nongkrong di kandang sambil kita Iya, iya. sharing-sharing kaitan peternakan. Monggo, silahkan. Nah, kalau ini bikin pakan ini biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Pak? Kalau kita ini bikin pakannya kita sebulan sekali, Mas. Jadi nggak tiap hari, sesuai dengan kapasitas kandang tadi itu 300 itu, ya. Nah, ini kita sebulan sekali. Jadi nggak repot, ngaritnya cukup sebulan sekali. Ngaritnya cuma Satu sekali. bulan sekali. Siap, Pak. Nah, kita kembali lagi ke Oke. kandang lagi, Pak. Apa kita coba lihat kandang yang ini dulu? Oh, boleh, Apa boleh, kandang boleh. Baru ini, Pak. Ya, ini alhamdulillah Mas, seiring waktu, dulu kandangnya sebelah sana, Ya. sekarang ini ada kandang baru lagi. Ini rencana juga kita tambah lagi di sini sama nanti rencana di belakang. Ini untuk Betul. penggemukan juga. Ini penggemukan. Ini Bahan yang breeding. ini penggemukan sama breeding. Oh, Yang ini kebetulan ini penggemukan dari hasil breeding kita sendiri. ya. Ini sama yang ini. Enggak, ini kalau ini nanti disate apa untuk regenerasi? Ini untuk regenerasi, Mas. Oh, gitu. Ini Jadi pejantan-pejantan. breeding lagi. Ya. Ini Ini pejantan-pejantan. jantan-jantan semua Ini ini? jantan-jantan semua, Mas. Wah, pejantan. Umur Itu. berapa, Pak, yang ini? Ini usia 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Ini yang kita cross ya. Kebetulan indukannya itu cross Texel, pejantannya si Emon tadi. Oh, Nah, iya. terus ini anak-anaknya. Jadinya ini. Iya, Oh, iya. yang kita siapkan. Ini juga sudah mulai dijual atau digemukan lagi nih, Pak? Mau kita gemukan bisa. Saat ini ada yang datang mau beli ini pun bisa juga, Bisa. Mas. Karena udah siap. Oke. Nah, itu Pak, kalau biasanya ada yang mau beli gitu bisa menghubungi nomor berapa, Pak? Oh, nanti bisa. Bisa langsung menghubungi di 081 333 119 729 28 jam, Mas. Wah. Wah. Nah, itu teman-teman domba bagus bagi Layanannya kalian yang mohon ingin beli domba bagus. atau sekedar main mencari ilmu di sini, ya boleh-boleh aja. Yaitu nomor kontaknya Pak Irawan. Langsung saja kontak beliau, nanti main ke sini janjian dulu, main ke sini agar ketemu dengan beliau atau bisa juga ketemu dengan anak kandang. Tapi kebanyakan panjenengan di sini juga ya, Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Seperti itu. Yang penting nanti kita kontak-kontak aja. Ya, jadi kita bikin jadwal dulu ya, Pak. Iya, betul. Nah, kalau ini apa, Pak? Ini disak ini, Pak. Nah, kalau di sak ini salah satu produk turunan dari budidaya domba kita. Jadi ini media tanam yang siap untuk digunakan dari serintil.
Oh, yang berbahan baku dari serintil domba itu tadi, Mas. kotoran dombanya itu tadi Ya. bikin Dibuat serintil ini. Oh, Ada untuk si bahan pupuk. tambahan. Ada, kita kasih probiotik. Oh. Ada tambahannya, ini sudah ada probiotiknya, jadi sudah matang. iya, iya. Gitu. Tapi nggak diseleb ya Pak ini? Masih Diseleb. Oh, diseleb juga. Ya, ini berarti sudah proses lembut? sudah lembut. Oh, seperti Posisi itu. sudah lembut. Ini biasanya dijual untuk tanaman atau untuk lahan pertanian, Pak? Kita bisa untuk tanaman tabu lampot, terus kemudian tanaman hias, dan juga bisa untuk lahan pertanian. Oh, begitu. Kemarin kita barusan juga ngirim ke Magetan, itu kurang lebih sekitar 10 ton ya, yang digunakan untuk pertanian di Plausan. Oh, apalagi di ini apa Nganjuk ini kan banyak sentra budidaya apa itu Brambang tuh. Ya, betul. Bagus juga. Bagus. Insya Allah sangat bagus sekali. Sangat bagus pakai Betul, ini. betul. Dengan Bagus. ditunjang apa naiknya pupuk itu Ya, harga kondisi mahal. sekarang pupuk harga mahal, terus kemudian terbatas juga. Nah, kita mungkin kan bisa mengaplikasikan dengan menggunakan pupuk kandang. Otomatis lebih sehat, alami, dan di tanah bagus untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau dengan kapasitas 300 full tadi, Pak, bisa menghasilkan pupuk ini 1 bulan itu berapa karung, Pak, biasanya, Pak? Jadi gini, di saat dulu kita masih pakannya belum menggunakan silase ya, itu rata-rata kita bisa sampai kurang lebih sekitar 500 ke atas ya untuk karungnya itu. Nah, ternyata banyak dampak kalau pakan nggak silase. Mohon maaf yang di tempat kami yang selama ini sudah kita aplikasikan dari awal Japofarm ada ini juga ya. Nah, setelah kita menggunakan pakan silase ya dengan pola budidaya yang kita kembangkan di sini ya, kita kurang lebih sekitar 300 300 karung. 300 karung limbahnya. Oh, Karena banyak yang terserap. Jadi banyak dari hasil pakannya itu yang justru malah lebih terserap ke dombanya itu tadi. Nah, kalau gini jadi, Pak, bisa nggak biaya pakan itu diganti dengan biaya ini, Pak? Misalkan ini dijual terus ditukar dengan pakan itu. Sangat bisa sekali, Bisa sekali sangat ya? bisa sekali. Nah, itu yang dibangun di Japofarm ini seperti itu. Jadi pakannya itu ya dari domba itu sendiri, Mas. Oh, seperti itu. Gitu Betul, ya, Pak, ya? betul. Jadi Betul. ini dijual untuk tanaman, nanti tanamannya panen ganti ditukar dengan pakan gitu. Pakan ya? untuk domba itu tadi. Jadi Oh. muter. Muter ya, ya. Emang betul. terintegrasi ya kalau peternakan dengan pertanian itu ya, Pak. Iya, otomatis itu nggak bisa terpisahkan kalau itu. Oke, sambil jalan-jalan lagi Oke. ke kandang lagi, Pak. Ya. Nah, ini teman-teman, Japofarm ini peternakan yang terintegrasi dengan pertanian juga. Karena di daerah Kita juga, guys. Nah, di sini banyak sekali sentra budidaya berambang atau bawang merah itu, Pak. Nah, itu Pak, sedikit gambaran, Pak. Sekilas kenapa sih diberi nama Japofarm sih, Pak? Apa Japofarm, oke. Japofarm itu sebenarnya Japo itu singkatan dari Jatayu Pomosda, Mas. Nah, kebetulan Japofarm ini merupakan salah satu unit kegiatan yang ada di Pomosda. Pomosda itu Pondok Modern Sumber Daya Atakwa, Mas. sih? Itu. Jadi ini apa itu anak-anak santri itu juga sudah mulai diajarkan untuk peternakan ini atau seperti apa, Iya, Pak? betul, betul. Jadi di kita di Pomosda itu kan pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, kita ada namanya VS. VS itu vocational skill. Nah, di vocational skill itu salah satunya adalah kaitan dengan peternakan. Nah, peternakan itu peternakan domba. Selain ayam, nah itu kita ada peternakan domba. Jadi dari dini anak-anak diajarkan terkait dengan pola budidaya domba itu tadi, sesuai dengan bakat minatnya mereka. Oh, seperti Itu. itu. Nah, Iya. kalau ini jenis apa ini, Pak? Nah, ini kebetulan ada yang jenis merino juga ini, Mas. Kok lucu-lucu? Ya Pak, merino. Pak? Jadi kalau yang utama sih di kita texel itu ya, texel dan cross texel. Tapi ini kemudian karena sering banyak yang kesini ya nanya merino itu seperti apa, merino Iya. seperti apa. Nah, akhirnya kita juga kemarin ada pengadaan untuk merino untuk ke arah edukasi sih. Oh, untuk ke edukasi. Betul, untuk Kan ke arah karena, edukasinya. biasanya ada anak TK gitu edukasi main ke sini gitu ya, Pak. Ya, ini kan tadi barusan juga ada rombongan dari TK yang belajar. Oh, seneng Seperti juga kan itu. kayak ini kayak lo di film-film TV itu kayak Sound the Ship. Sound the Ship, Sound the betul. Ship. Sound the Itu, Ship. iya. Tapi udah dicukur ini. Oh, ini Oh, baru Ini dicukur. posisinya
Dulunya dicukur. lebat. Wah, kalau dulunya lebat banget ini, Mas. Oh, besar Ini ya? bang, oh, besar itu. Ini udah cukup. Ini- Ini namanya nindi. Oh, Nindi. Nindi. Ini cewek si tuh. nindi. Kayak penyanyi aja Pak ini. Ini nih. Jangan bisa nyanyi nih Pak. Oh, bisa dia. Bisa. Kalau malam bisa joget, Mas. Oh, joget. Sama anak kandang biasa diajak joget. Dombanya di sini Pak. Ini si Sama Nindi. ini. Nindi itu sebelahnya Rahmi. Rahmi. Ini Oh, Rahmi. India ini. Rahmi. Itu. Dari India. Semua di sini teman-teman. Ini indukan, Pak. Ini indukan. Indukan. Ini indukan. Ini Texel ya. Yang Udah ini yang pernah namanya Texel. melahirkan? Satu kali. Satu kali. Baru satu kali. Baru satu kali. Ini bagus yang ini merino ini. Nah, kalau itu Pak, yang merino yang jantan mana Pak? Nah, Ada lagi ini. nggak? Ini ada nih. Merino yang jantan ini. Oh, ini cuma juga habis dicukur habis sih. dicukur ya, Ini namanya Kipli. Namanya gini. Kipli sebelahnya si Boris. Oh, Boris. Lah Boris ini anaknya Emon tadi itu, Mas. Wah. Namanya Namanya di anaknya si sini Emon. mirip-mirip dengan stand up komedi. Kipli Ada pemain Boris, sinetron, ada Kipli. Emon, ada Kipli teman-teman. Pernah Ada main Panjul, sinetron. ada Bambang. Oh, Bambang Ada Bambang. Juga Wah, ini si Bambang ini, Mas. Wah, besar Ini Bambang. Ini namanya Bambang ini. Besar banget. Wah, ini si Bambang. Ini tanduk Ini ya, juga pejantan tanduk. ini, Pak. Betul. Ini Ini kenapa Pak keluar pejantan. tanduk ini Pak? Ini dulunya Ya, dibakar dengan apa ini? Enggak, dari awalnya ya kita Memang jenisnya, dapat Pak? memang jenisnya. Oh, Ah, itu sudah bertanduk kayak Ya, gini. ini lah. Oh, Seperti ini. Nah, ini si Bambang. Bambang ini. Betul. Oh, loh. Nah, keluar dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, si Babang. Nah. Udah, tangkepin. Nah, Berapa sih Babang, Pak? Bambang ini 70, Mas. 70. Ini si Bambang 70. Sudah Nah, jadi pejantan ini di sini. iya. Ini sudah jadi pejantan dia. Nah, itu Bambang. Nah, ini teman-teman. Dia mulai menyari Birahi. ini. Nyari yang birahi dia. Menyari yang birahi. Nah, karena sudah waktunya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pejantan. Iya. Itu. Bambang ini. Bambang. Nah, itu Pak. Harapan ke depan untuk Japofarm ini seperti apa Pak? Ya, harapannya karena untuk Japofarm itu sendiri ya, harapannya kita juga bisa memiliki azas manfaat yang lebih baik lagi ke lingkungan masyarakat melalui program-program yang ada melalui Romo Kiai Tanjung itu tadi. Karena Japofarm ini kan salah satu kegiatan usaha yang ada di Pomosda itu. Jadi kita lebih bermanfaat karena program yang ada di Japofarm ini juga kemitraan pemberdayaan itu di masyarakat, Mas. Itu Pak, sekalian sedikit bagikan tips bikin itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kalau di kami yang selama ini kami kembangkan, yang kami lakukan dari awal dulu terkait breeding, yang utama adalah saat pemilihan pejantan, Mas. Ya, saat pejantan itu. Jadi memang kita bagaimana mencarikan pejantan yang kualitasnya bagus ya, bukan asal pejantan. Jadi pejantan yang memang benar-benar bagus kualitasnya itu. Proporsional, teman-teman yang lain sudah tahu bagaimana yang proporsional itu ya, pejantan yang bagus itu. Ya, terus kemudian betinanya juga sama. Betinanya sama, kita carikan betina yang bagus. Kalau betina, mungkin kalau kita bicara breeding untuk menekan cost ya, untuk menekan cost tidak harus betina itu harus betina Texel, karena memang sekarang kalau mencari Texel sulit dan agak mahal ya. Tapi kita bisa crossingkan seperti itu. Bisa kita menggunakan betina lokal tapi yang memang proporsional ya. Proporsional, otomatis tinggi, panjang ya, bentuk kaki, kepala dan lain sebagainya. Itu teman-teman tahu semua. Nah, terus kemudian kita silangkan. Kita silangkan, maka otomatis insya Allah dengan sendirinya tentunya diiringi dengan pola budidaya, pola pakan yang bagus ya, maka dia akan juga menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Itu ya, seperti Panjul tadi. Nah, seperti ini juga baru kurang lebih sekitar 5 hari. Oh, begitu. Nah, kalau rata-rata itu di sini beranak berapa Pak di sini biasanya? Sini Pak? rata-rata 2, Mas. 2 ekor ya? Ya, 2 ekor. Wah, berarti sangat menguntungkan ini kalau 2 ekor terus gitu Pak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ini awalnya dulu juga dari 5 ekor. Awalnya 5 ekor, 1 jantan, 5 betina ya. 1 jantan, 5 betina. 5 betina. Jadi 6 ekor. 6 ya. 6. ekor. Itu dengan 5 betina itu alhamdulillah sekarang kalau secara keseluruhan dari kita
yang ada di kandang kita ini ya sudah ada sekitar 500-an ya. Oh, sekitar Ah, 500 ekor itu. Jadi Ya, 6 ekor itu terus berkembang berkembang. Itu kita sudah kurang lebih 4 tahun. Nah, itu belum termasuk yang sudah kita keluarkan juga ya. Jadi yang bagus biasanya kita pilih ya dari 2 anak itu yang memang bagus itu kita jadikan untuk calon indukan lagi. Kalau itu betina, pejantan kita gunakan untuk calon pejantan. Lah anak-anak yang kurang bagus, lah gitu kita masuk ke pedaging untuk fatteningnya. Ada target penjualan nggak Pak di sini Pak? Misalkan sehari 1 ekor atau seperti apa itu ada nggak Pak? Ya, kalau kaitan dengan target penjualan, ya kita sebenarnya ada target Mas. Setidaknya kita bisa mengeluarkan sehari minimal 1 ekor. Sehari setidaknya 1 ekor Itu Mas. bisa Pak? Alhamdulillah kita sudah berjalan. Itu untuk penjualan di satean atau untuk yang bikinnya Pak itu biasanya? Kita yang fatteningnya. Oh, yang fattening. Untuk fatteningnya. Untuk penjual-penjual sate kayak gitu ya Pak? Iya. Ya? Dari proses seleksi tadi ya. Iya. Itu seperti itu. Ini juga ada tempat duduknya seperti ini. Wah, ini tempat asik buat nongkrong nih Mas. Ini biasanya nongkrong di Iya, sini, Pak? nongkrong di sini. Teman-teman nongkrong di sini. Kita mau belajar. Kita ini kemarin ada yang teman-teman dari Bandung, Jawa Barat, dari teman-teman dari Banyuwangi. Nah, kalau nongkrong di sini. Ini tempat nongkrongnya. Nah, ini tempat nongkrong. Kita mau ngobrol kaitan dengan perkambingan atau perdombaan. Coba, Nah, nongkrong di sini, Pak. Wah, kita asik, kita duduk di sini. nongkrongnya di sini. Nah, kita mau rokokan. Iya. Nah, kita mau ngopi, guys. kita bisa. Jadi peternakan Enak. milenial Ayam. sekarang ini bisa disambi dengan santai-santai gini Bisa ya, Pak? dengan santai, nggak tiap hari Mas. Iya. Karena jam 7 udah selesai ya. Kalau di sini jam 7 udah selesai, kita nanti mulai lagi jam 4. Jam 5 udah selesai. Nah, waktu antara jam 7 sampai jam 4 ini bisa kita gunakan untuk aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi sudah beda dengan zaman dulu yang ngarit setiap hari seperti itu ya, Pak? Ya, ngaritnya harus terus-terusan. Nah, ini sekarang kita nggak seperti itu, Mas. Kalau hujan bingung cari pakan kemana. Nah, apalagi kalau musim hujan, musim kemarau, Iya. nah kan bingung kita cari pakan kemana. Nah, bagaimana kita bisa menjadi petani yang berdasi dan bersepatu pantofel, Mas? Oh, Nah, iya. seperti itu. Mantap. Jadi untuk PNS atau apa-apa itu kalau mau bikin peternakan seperti ini juga bisa ya Pak? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Tidak ada yang tidak bisa. Coba kasih kata-kata Pak untuk para PNS yang mau melakukan ternak itu seperti apa Pak? Jadi gini, untuk teman-teman semuanya ya, untuk teman-teman semua di mana saja berada, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah aktivitas. Itu petunjuk dari guru kami, Romo Kiai Tanjung. Kita bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas kita, karena kesungguhan kita dalam mengelola garapan dunia itu juga bagian dari sebuah ibadah, kan itu. Kita harus sungguh-sungguh, kita membangun sebuah komitmen, dan jangan pernah takut gagal. Hari kemarin adalah sebuah kenangan, hari ini adalah sebuah kenyataan, dan besok adalah sebuah harapan. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama, Mas. Saya Sama-sama. sudah, diizinkan mereview kandangnya ini. Nah, semoga peternakan di sini juga berkembang dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Oke, sekian dulu teman-teman domba bagus dimanapun berada. Jadi itu guys ya untuk konten kita hari ini dari Japo Farm Bapak Irawan. Teman-teman silahkan hubungi untuk menghubungi Bapak Irawan, kerjasama bisa ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.